Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dede Natalian dengan NPM 231705107 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur program yang telah saya buat untuk UTP mata kuliah AI. Nah, ini ada sumber data yang saya ambil dari Kaggle. Ini eh, ada di Kaggle tentang hard disease data, yaitu data penyakit jantung. Nah, deskripsi datanya itu dia berisi data medis mengenai pasien yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan penyakit jantung berdasarkan beberapa fitur medis. Nah, di dalam dataset itu ada umur, jenis kelamin, jenis nyeri dada, terus ada tekanan darah, kolesterol, terus gula darah, elektrokardiografi, kemudian ada detak jantung maksimum, terus angina, terus ada segmen ST, kemiringan, penurunan, jumlah pembuluh darahnya, terus ada talasemia, dan juga nanti ada variabel target yang nanti memprediksikan dia tuh ada dari 0 sampai 4. Jadi nanti kalau misalkan 0 itu berarti dia nggak ada penyakitnya. Satu itu ringan, dua itu mungkin sudah naik lagi levelnya, tiga itu berat, dan yang terakhir itu sangat parah penyakit jantungnya. Nah, tujuan klasifikasinya itu buat prediksi level keparahan penyakit jantung berdasarkan fitur-fitur medis yang tersedia. Jadi kan itu kan ada 4 prediksi. Nah, nanti kita tuh bakalan nebak di selanjutnya itu uh, level keparahannya itu berapa gitu dari data yang nantinya akan ditambahkan. Nah, untuk library sebenarnya nggak pakai banyak, cuman di sini karena saya juga nyoba model yang lain, jadi di sini saya masukin kayak Naive Bayes, SVM, terus Decision Tree atau KN dan KNN, terus ada juga Gaussian. Sebenarnya ini nggak diperluin karena saya jadinya pakai KNN. Nah, pertama kita lihat datanya dulu. Ini datanya ada sekitar 920 data yang isi dari datanya itu sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian kita lakukan EDA. Nah, di dalam EDA ini kita cari tahu dulu info dari datanya. Nah, di sini bakal dimunculin data tipe yang ada, yaitu ada mulai dari integer, objek, float, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita deskripsi. Deskripsi ini kita supaya tahu berapa jumlah totalnya, kemudian rata-ratanya, kemudian ada juga minimumnya, terus ada kuartil dan maksimumnya. Nah, kemudian kita juga pengen tahu di dalam data ini ada nggak sih nilai yang bernilai nol gitu kan. Kalau misalkan kita alamatin sesuatu kan nggak efisien ya, makanya kita buatin kode kayak gini. Kita ngeprint is null, yang artinya itu datanya itu kosong apa enggak. Nah, di sini ternyata datanya tuh masih banyak banget yang missing value. Datanya masih banyak yang missing. Ini ada heat map atau visualisasi biar jelas gitu. Oh, ternyata missingnya itu ada di sini nih. Ini kan kelihatan banget nih, ada trace BPS, ada kolesterol, terus ada ristek, ada detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita mau lihat nih distribusi targetnya itu gimana sih, seberapa banyak. Nah, di sini kelihatan nih, ini ada level yang terendah sampai yang tertinggi. Ini total datanya, ini untuk distribusinya. Nah, terus kita lakukan processing. Processing itu kita bakal meminimalisir data yang nantinya nggak perlu, dan juga melakukan beberapa konversi. Nah, ini kita lakukan pre-processing. Ini aku ngapus data umur, jenis kelamin, sama dataset. Karena di data di dataset itu kan dia nggak jelaskan, dia tuh nggak ada hubungannya sama penyakit jantung. Nah, kalau misalkan umur sama uh, jenis kelamin itu memungkinkan untuk bisa dipertimbangkan masuk, tapi tuh kita tuh fokusnya ke medisnya aja. Di sini kita ambil data medisnya aja. Nah, habis itu lanjut, ini kita konversi konversi yang nilai nol tadi itu kayak kolesterol, terus ada detak jantung, terus itu kita konversi dari nilai mediannya. Nah, kalau misalkan ada
slope, tal, itu isinya apa tadi? Saya lupa. Nih, detak jantung, slope itu kemiringan segmen ST. Nah, itu diganti dengan data terbanyaknya. Karena kan kalau misalkan restek itu kan dia nilainya variabel ya, bukan integer. Jadi kita ngambil dari most frequent atau nilai terbanyaknya. Nah, habis itu udah diganti nih sama nilai tengah dan nilai terbanyak. Kita visualin lagi data update-nya. Nah, sini kelihatan nih udah nggak ada lagi missing value-nya. Nah, terus habis itu kan di sini datanya masih banyak nih yang berbentuk variabel ya, bukan berbentuk suatu apa namanya, angka. Nah, di sini kita bakalan melakukan encoding. Encoding mengubah variabel menjadi angka. Nah, ini dari sini kelihatan nih udah jadi angka semua, udah di encoding. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke standarisasi fitur dan split data dan lainnya. Kita split dulu nih, kita pakai uh, data trend dan juga ada data testnya. Itu kita bakal ngambil 20% terakhir sebagai tesnya. Habis itu kita buat fungsi buat ngetes modelnya. Terus kita buat standarisasi data yang digunakan untuk mengatasi nilai yang tidak seimbang. Misalkan ada perbandingan data yang jomplang banget antara 1 sampai 1000 gitu. Makanya kita lakukan standarisasi data, yaitu pakai standar scalar, dan juga ada pakai smooth. Itu buat mengatasi data yang tidak seimbang. Nah, habis itu kita masukin lagi tadi split datanya. Nah, setelah itu kita masuk ke feature selectionnya. Jadi kita di sini pakai langkah-langkah dari GA untuk feature selectionnya. Jadi kita buat dulu function, kita inisialisasiin dulu populasinya. Jadi itu ada fungsi juga buat fitnessnya. Terus selection. Nah, di selection ini dia bakalan milih apa namanya, kromosom yang bagus. Terus di crossover. Nah, di crossover itu dia bakal dipilih yang bagus itu bakal diambil crossover, terus bakal digabungin dan nanti akan menghasilkan mutasi. Nah, terakhir itu ada fungsi untuk running feature selectionnya. Nah, dari sini dari running GA-nya ini kan kita dapat nih feature selectionnya. Nah, kita masukin ke dalam model algoritmanya. Ini kan pakai KNN, dimasukin aja ini KNN, model KNN-nya. Habis itu kita gabungin hasil prediksinya ke dalam data frame. Nah, di dalam data frame kita tampilin nih datanya sama prediksinya, tabelnya. Sini udah kelihatan nih, ada prediksi, ada true label. Nah, dari sini kita bisa evaluasi modelnya. Nah, modelnya itu dia kita bisa tahu confusion matrixnya, terus ada classification report, terus ada juga akurasi dan juga persentase errornya. Nah, kalau persentase error ini diambil dari fungsi yang di atas tadi, yang mean absolute error. Nih, yang ini. Nah, setelah itu udah kan, ini di sini didapetin lah confusion matrix, nanti akan dijelaskan lagi di gambar biar lebih jelas. Nah, di sini dapatlah akurasinya itu ada dapat udah 80%. Tapi persentase errornya ini masih 32. Jadi masih lumayan tinggi, tapi juga karena akurasinya udah lebih dari 80 ya, itu udah masuk bagus modelnya. Nah, habis itu ada konvergensi GA-nya. Konvergensi GA, nah dari sini di generasinya semakin menambah, dia juga akurasinya semakin bagus gitu. Nah, habis itu ada conversion matrix. Nah, ini di sini ini lebih kelihatan visualnya. Jadi ini tuh buat true data. Nah, ini yang diagonal ini data yang benar. Ini kan true datanya nih 85, 86, 87, 88, 89. 89 untuk level keempat ini yang bener 85. Nah, berarti dia bagus banget dong ya. Yang benernya ada 85 dari 89 data. Itu berarti kan bagus banget modelnya. Nah, terus ini 72 dari berapa nih? 72 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 1 berapa nih?
5, 10, 8, 82. Ini udah lumayan bagus juga. Dari 82 data, yang benar itu 72. Nah, seterusnya nih, di level tingkat keparahan kedua itu yang benar tuh 59. Terus sampai ke atas ini perbandingannya tuh nggak jauh banget. Yang benar dan yang true datanya. Jadi secara confirmation matrix ini kelihatan bahwa data yang benar ini udah banyak banget loh, udah lebih dari 50 semua. Berarti modelnya itu udah termasuk bagus. Nah, habis itu kita buat lagi nih. Kita mau bandingin visualisasi hasil prediksi sama uh, true datanya, true label. Tapi pakai uh, apa namanya? uh, Grafik lah, pakai grafik. Jadi di sini kelihatan ya perbandingannya tuh nggak beda jauh gitu, nggak terlalu menyimpang, ini masih sama nih, bedanya sedikit nih. Ini jadi yang titik-titik ini adalah prediksinya, nah yang garis-garis biru ini data yang sebenarnya. Nah, dari sini kelihatan nih perbedaannya nggak begitu jauh. Ini kalau mau nampilin dari prediksinya aja. Nah, habis itu kita bisa juga tambahan untuk prediction confidence distribution. Nah, jadi dari sini kesimpulannya itu penggunaan fitur selection menggunakan GA itu lebih efektif daripada kita menentukan fitur secara manual ya. Misalkan kita tentuin sendiri fiturnya, terus kita tentuin targetnya. Itu mungkin akan lebih eh, besar persentase errornya nantinya. Makanya kita pakai fitur selection pakai GA. Nah, kalau misalkan pakai GA kan itu udah dipilihin kan sama GA. Nah, habis itu baru kita ke modelnya, kita ngelatih modelnya dari fitur selection yang udah dipilihin yang terbaik menurut GA. Nah, dari situ akan kelihatan hasilnya. Nah, dari akurasi yang tadi udah tinggi juga, itu berarti sudah membuktikan bahwa model yang kita gunakan itu sudah cukup baik. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.